Ya, peringatan Hari Buruh Internasional yang jatuh pada 1 Mei lalu diwarnai oleh penangkapan terhadap peserta aksi. Adapun sejumlah serikat pekerja menyampaikan tuntutan kepada pemerintah antara lain mengenai kenaikan upah minimum dan pembayaran THR. Peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2021 pada hari Sabtu 1 Mei lalu di sejumlah daerah di Indonesia diwarnai oleh penangkapan terhadap peserta aksi. Mereka sempat ditangkap aparat kepolisian karena diduga melanggar sejumlah aturan. Penangkapan pertama menyasar mahasiswa Papua yang hendak menggelar aksi di Patung Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat. Sebanyak 15 mahasiswa Papua ditangkap aparat kepolisian karena alasan tidak mengantongi izin. Lokasi penangkapan terjadi di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat. Di sisi lain, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di 24 provinsi, 200 kabupaten dan kota, dan lebih dari 3.000 pabrik. Sejumlah serikat buruh menyampaikan tuntutan beragam. Beberapa di antaranya ialah kenaikan upah minimum, pencairan tunjangan hari raya, dan pencabutan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dinilai menyengsarakan pekerja dan hanya menguntungkan pengusaha. Lantas, bagaimana solusi yang bisa diberikan pemerintah terhadap tuntutan buruh di tengah pandemi COVID-19? Saksikan pembahasan selanjutnya di IDX First Session Closing Market. Provinsi. Ya, pemirsa, Hari Buruh yang jatuh pada tanggal 1 Mei biasanya identik dengan unjuk rasa yang dilakukan oleh para buruh. Dan apa saja sebenarnya yang disuarakan buruh pada unjuk rasa kemarin? Kita akan membahas topik yang menarik ini bersama dengan rekan Mangi Feraco. Ya, selamat siang Mangi. Halo, selamat siang Pras. Ya Mangi, menarik ya, kemarin kalau kita cermati 1 Mei diperingati Hari Buruh Internasional. Nah, mungkin Mangi bisa sampaikan data-data ataupun informasi yang sudah dihimpun terkait dengan Hari Buruh 1 Mei kemarin. Baik, terima kasih Pras. Ya pemirsa, memang pada setiap tanggal 1 Mei diperingati sebagai Hari Buruh Internasional atau yang biasa disebut dengan May Day. Dan tidak hanya Indonesia, tapi juga negara-negara lainnya pada setiap tanggal 1 Mei memperingati Hari Buruh Internasional. Dan di Indonesia sendiri di setiap tanggal 1 Mei juga dijadikan sebagai hari libur nasional oleh pemerintah. Dan Hari Buruh Internasional atau May Day di tahun ini memang jatuh pada hari Sabtu di minggu lalu begitu ya, dan memang identik sekali dengan yang namanya demonstrasi dan juga unjuk rasa yang biasa dilakukan oleh para buruh. Dan ternyata pada 1 Mei 2021 lalu Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI beserta dengan para buruh dan juga para mahasiswa ini melakukan unjuk rasa dan juga demonstrasi begitu ya. Dan ternyata sekitar 50.000 buruh juga berpartisipasi dalam unjuk rasa tersebut yang tersebar di sekitar 24 provinsi, kemudian 200 kabupaten kota dan juga 3.000 pabrik. Dan memang ketika mereka, para buruh ya, melakukan unjuk rasa tersebut, ini ada beberapa hal yang disuarakan oleh para buruh. Antara lain terkait dengan UU Cipta Kerja dan juga UMSK 2021 atau upah minimum sektoral kabupaten yang memang di tahun 2021 ini ditiadakan oleh pemerintah. Dan memang itulah Pras, beberapa hal yang dikeluhkan atau disuarakan oleh para buruh dalam aksi unjuk rasa pada hari Sabtu lalu, yaitu Hari Buruh Internasional 1 Mei 2021. Baik, tapi kalau kita cermati apakah memang fokus dari buruh yang melakukan aksi unjuk rasa begitu dalam rangka peringati Hari Buruh Internasional begitu pada tanggal 1 Mei lalu, itu apakah hanya fokus ke dalam undang-undang yang sudah dilakukan sebelumnya, yaitu Undang-Undang Cipta Kerja, atau ada hal lain sebenarnya yang diinginkan, yang ingin disuarakan juga nih dari kaum buruh? Baik, jadi terkait dengan UMSK atau upah minimum sektoral kabupaten begitu ya. Ternyata pada Undang-Undang Cipta Kerja hal tersebut ini sudah ditiadakan dan diganti oleh UMP dan juga UMK. Nah, hal ini juga tertuang ya di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menyatakan bahwa UMSK ya, upah minimum sektoral kabupaten ini dihapus dan digantikan ya dengan UMP dan juga UMK. Tapi ternyata banyak sekali para buruh yang tidak setuju dengan hal tersebut karena beberapa buruh atau para pekerja ini berpendapat bahwa mereka bekerja di sektor dengan pekerjaan yang lebih berat, kemudian jam kerja yang lebih berat, tapi mereka merasakan gaji yang tidak setara begitu ya dengan
para pekerja atau buruh lainnya yang memang bekerja di sektor yang pekerjaannya tidak terlalu berat dan juga jam kerjanya juga lebih ringan tapi mendapatkan gaji yang sama dengan mereka yang pekerjaannya lebih berat. Jadi para buruh ini merasa tidak adil Pras dalam pembagian gaji atau upah begitu dari pemerintah. Akhirnya mereka menyuarakan hal tersebut ya, dan mereka berharap di tahun 2021 ini untuk UMSK kembali diberlakukan oleh pemerintah Pras. Oke, tapi kan itu memang masih dalam proses begitu pembahasan dan itu sudah dihilangkan. Tentu membutuhkan waktu lebih panjang lagi apabila ingin dimasukkan kembali dalam undang-undang yang sudah berlaku. Tapi di sisi lain begitu, adakah memang keinginan yang sangat diinginkan oleh para buruh saat ini di tengah pandemi COVID-19? Karena kita tahu tahun lalu, kemudian tahun 2021 pun bisa dikatakan tekanannya tidak jauh berbeda yang mereka rasakan begitu selama adanya pandemi COVID-19. Baik, jadi selain terkait dengan UU Cipta Kerja dan juga UMSK tadi, ada beberapa hal yang disuarakan oleh para buruh ya pada Hari Buruh Internasional yang jatuh pada 1 Mei 2021 lalu. Antara lain terkait dengan kenaikan upah para buruh dan juga kesejahteraan para buruh di Indonesia. Nah, terkait dengan kenaikan upah, memang kita tahu beberapa waktu lalu pemerintah ini resmi ya tidak menaikkan upah para buruh karena memang banyak sekali para pelaku usaha yang terdampak pandemi COVID-19 dan memang hanya beberapa wilayah saja begitu yang akhirnya melakukan penambahan upah atau gaji kepada para buruhnya, dan ternyata memang hal tersebut juga disebabkan ya karena adanya penurunan pendapatan dari pelaku usaha karena terdampak pandemi COVID-19. Kemudian saya juga ingin menginformasikan sedikit data kepada Pras dan juga pemirsa. Kita bisa saksikan bersama ya melalui infografis berikut terkait dengan perkembangan rata-rata upah buruh per bulan ya. Kita mulai dari tahun 2017, ternyata pada Agustus 2017 pemirsa terdapat peningkatan untuk upah buruh ya itu sekitar 7,4%. Kemudian di tahun 2018 meskipun angkanya menurun tapi tetap meningkat ya, yaitu peningkatannya sekitar 3,3%. Kemudian di 2019 juga meningkatnya lebih tipis lagi tapi masih meningkat begitu ya, sekitar 2,8%. Dan ternyata di tahun 2020 bukannya meningkat, justru perkembangan rata-rata upah para buruh ini malah terkontraksi sekitar 5,2%. Nah, data ini juga saya dapatkan ya dari survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas, Badan Pusat Statistik. Dan memang kita tahu kenapa akhirnya di 2020 ini banyak sekali para buruh yang mengalami penurunan pendapatan karena memang adanya pandemi COVID-19 begitu yang secara tidak langsung juga berdampak terhadap penurunan jam kerja para buruh dan juga para karyawan. Karena memang adanya pandemi COVID-19 juga secara tidak langsung pada awal tahun 2020 begitu ya. Pemerintah memberlakukan PSBB dan sempat melarang juga perkantoran ataupun pabrik-pabrik untuk beroperasi untuk meminimalisir terjadinya peningkatan kasus aktif COVID-19 di Indonesia. Nah, itulah dari adanya PSBB kemudian juga akhirnya berpengaruh terhadap penurunan jam kerja yang secara tidak langsung juga berpengaruh terhadap pendapatan para buruh atau para pekerja di Indonesia. Dan memang kita bisa katakan juga banyak sekali sektor-sektor ya di Indonesia saat ini yang juga mengalami penurunan pendapatan akibat adanya pandemi COVID-19, Pras. Betul, itu dia yang menarik. Selain buruh begitu yang terdampak dengan adanya pandemi COVID-19, bahkan yang harus dirumahkan, pengurangan dari jam kerja dan lain-lain. Tapi yang perlu dicermati juga adalah bagaimana dengan usahanya, dari sektor usahanya, kemudian industrinya, mana nih yang paling banyak mengalami penurunan pendapatan akibat pandemi COVID-19, Magi? Ya, baik. Kita bisa saksikan bersama pemirsa melalui layar televisi Anda terkait dengan beberapa sektor ya di sepanjang tahun 2020 yang mengalami penurunan pendapatan ataupun pertumbuhannya ini terkontraksi ya. Yang pertama ini ada sektor transportasi pergudangan yang ternyata di sepanjang tahun 2020 mengalami kontraksi sekitar 15,02%. Kemudian di posisi kedua ada sektor makanan minuman begitu ya yang terkontraksi sekitar 10,22%. Kemudian ada juga jasa perusahaan yang juga terkontraksi di sepanjang 2020 yaitu sebesar 5,44%. Dan juga ada sektor perdagangan yang terkontraksi sekitar 3,72%.
Nah, terkait dengan sektor transportasi dan juga pergudangan, ini memang terkontraksinya paling dalam ya dibandingkan sektor-sektor lainnya. Karena memang adanya pandemi COVID-19, kemudian pemerintah memberlakukan PSBB yang secara tidak langsung juga sangat membatasi aktivitas dan juga kegiatan masyarakat, kemudian mobilitas masyarakat juga dibatasi yang akhirnya ini sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dari sektor tersebut begitu ya, apalagi di tahun 2020 lalu begitu pemerintah menutup sejumlah pariwisata begitu ya, yang akhirnya juga banyak sekali masyarakat yang melakukan refund tiket kepada transportasi baik udara, laut maupun darat begitu ya, yang ternyata juga menyebabkan kerugian terhadap sektor transportasi dan juga pergudangan. Kemudian kita lihat lagi untuk sektor makanan dan minuman juga mengalami kontraksi yang cukup dalam karena memang pada 2020 lalu ketika pemerintah memberlakukan PSBB, adanya pembatasan dari jam operasional ya kepada kafe, kemudian restoran, mal, dan juga pusat perbelanjaan. Kemudian ketika pemerintah sudah mulai tidak membatasi jam operasional, tapi ternyata ada aturan lainnya, yaitu masyarakat ataupun customer ini tidak boleh makan di tempat ataupun melakukan dine-in. Jadi inilah beberapa hal yang menyebabkan kenapa sektor-sektor tersebut ya bisa mengalami kontraksi yang cukup dalam di sepanjang tahun 2020, yang akhirnya menyebabkan banyak sekali karyawan yang secara tidak langsung juga dirumahkan bahkan terkena PHK, Pras. Nah, sejauh ini menurut Pras sendiri begitu ya, berapa masyarakat atau para pekerja yang terkena PHK atau menjadi pengangguran karena adanya pandemi COVID-19, Pras? Wah, kalau kita bicara mengenai dampak yang dirasakan oleh Angkatan Kerja di Indonesia ya terkait dengan adanya pandemi COVID-19 yang sebenarnya tidak hanya dialami oleh Indonesia saja, bagi seluruh dunia pun mengalami hal yang sama. Tapi kalau berdasarkan data yang sudah dihimpun per Agustus 2020 memang ada sekitar 29,2 juta angkatan kerja yang terdampak dari pandemi COVID-19. Tadi mulai ada yang dirumahkan, terkena pemutusan hubungan kerja ataupun pengurangan dari jam kerjanya sendiri. Berikut ini akan kami sampaikan sejumlah datanya untuk Anda pemirsa, di mana secara rinci dijelaskan sekitar 2,56 juta pekerja ini akhirnya menjadi pengangguran, dalam artian terkena pemutusan hubungan kerja ataupun dari usaha ataupun tempat bekerja yang harus mungkin mengalami stop pekerjaan, dalam artian kolaps begitu dengan adanya pandemi COVID-19. Itu dia dari sisi pengangguran yang tercipta sekitar 2,56 juta. Kemudian sekitar 700.000 pekerja menjadi bukan angkatan kerja. Itu dia, mungkin yang terkena angkatan kerja adalah bisa dikatakan paruh waktu, kemudian sudah tidak menjadi karyawan tetap begitu ya dalam satu perusahaan. Kemudian ada sekitar 1,77 juta pekerja yang tidak bekerja kembali. Bisa dikatakan ini perusahaannya tutup, kemudian operasionalnya juga berkurang, sehingga mau tidak mau ada pengurangan dari jumlah karyawan yang harus mereka rasakan. Selanjutnya yang cukup besar ini adalah 24,03 juta pekerja yang mengalami pengurangan jam kerja. Jadi memang masif sekali ya, dampaknya luar biasa Mangi dan juga pemirsa IDX Channel dari pandemi COVID-19, dan ini membuat salah satu tekanan terhadap perekonomian nasional karena tadi dengan berkurangnya tenaga kerja mengindikasikan adanya penurunan dari produksi, entah itu pabrik, industri ataupun dari pekerja-pekerja kantoran juga yang terdampak dengan adanya pandemi COVID-19, sehingga tidak ada lagi aktivitas pekerjaan yang mereka bisa lakukan karena marketnya juga kita tahu sedang mengalami tekanan, sehingga mereka tidak bisa melakukan kegiatan apapun dalam artian memproduksi, entah itu dalam bentuk otomotif, kita tahu ada elektronik ataupun perusahaan-perusahaan yang padat karya ini, Mani. Iya, dan memang hal berikutnya yang dikhawatirkan ketika banyak sekali masyarakat atau para pekerja yang terkena PHK, kemudian juga pengurangan jam kerja, adalah meningkatnya angka kemiskinan di Indonesia. Betul. Karena menurut data dari Kementerian Ketenagakerjaan pada September 2020 saja sudah terjadi peningkatan angka kemiskinan di Indonesia, yaitu mencapai 27,55 juta jiwa akibat adanya pandemi COVID-19. Apalagi memang
seperti yang sudah saya sampaikan di awal, ketika pemerintah menegaskan tidak menaikkan ya upah para buruh atau para pekerja di tahun 2021 ini, memang masih ada beberapa wilayah yang menaikkan upah buruh atau upah para pekerjanya. Apa saja? Kita bisa saksikan bersama melalui infografis berikut, pemirsa. Yang pertama ini ada DKI Jakarta, kenaikannya itu sekitar 3,27%. Kemudian ada Jawa Timur yang kenaikannya mencapai 5,65%. Kemudian Sulawesi Selatan sekitar 2%. Kemudian Jogja sekitar 3,54%. Dan Jawa Tengah ya sekitar 3,27%. Jadi hanya 5 provinsi atau 5 wilayah saja nih yang memberikan kenaikan upah kepada para pekerja atau para buruh begitu ya. Sedangkan di sisi lain sekitar 28 provinsi menyatakan tidak menaikkan upah para buruhnya. Nah, inilah yang menyebabkan akhirnya para buruh ya menyuarakan untuk kenaikan upah di Hari Buruh Internasional yang jatuh pada 1 Mei 2021 lalu, Pras. Ya, tapi kalau kita cermati juga, Mangi, lantas solusi apa nih yang sudah diberikan oleh pemerintah begitu untuk mengurangi dampak yang terhadap pekerja begitu, dalam artian angkatan kerja kita yang tadi bahkan sampai double digit begitu ya, mengalami salah satu tadi ada pemutusan hubungan kerja, kemudian harus dirumahkan dan pengurangan dari jam kerjanya sendiri. Iya, sebenarnya apa yang diminta oleh para buruh ini terkait dengan kenaikan upah ya, secara tidak langsung juga bisa mendorong perekonomian Indonesia, Pras. Nah, karena ketika para buruh ini atau para pekerja mendapatkan kecukupan pendapatan, artinya juga bisa mendorong daya beli masyarakat begitu ya, untuk membelanjakan uangnya, untuk berbelanja dan juga mendorong konsumsi rumah tangga. Tapi ketika para pekerja ataupun para buruh ini tidak mendapatkan kecukupan upah atau gaji, ini juga akan berdampak terhadap penurunan daya beli masyarakat dan juga berdampak begitu ya terhadap konsumsi rumah tangga. Sedangkan sebenarnya konsumsi rumah tangga saja merupakan satu hal yang bisa mendorong PDB Indonesia agar bisa tumbuh ke jalur yang positif ya, dan sekitar 56,62% ini kontribusi dari konsumsi rumah tangga di tahun 2019 terhadap PDB Indonesia. Nah, kenapa saya ambil di tahun 2019? Karena memang kita ambil dalam situasi yang normal begitu ya, sebelum adanya pandemi COVID-19. Jadi hal-hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah sebenarnya terkait dengan kenaikan upah yang diminta oleh para buruh begitu, yang disuarakan oleh para buruh. Ini pemerintah harus tegas mengeluarkan aturan. Ada beberapa sektor yang mungkin saat ini tidak mengalami penurunan pendapatan ataupun masih bisa tumbuh positif. Dan ternyata menurut pernyataan dari Presiden KSBSI yaitu Eli Rosita ya, seperti sektor farmasi, kemudian juga pertanian, kemudian yang berhubungan dengan ekonomi digital saat ini juga masih mencatatkan pertumbuhan yang positif. Nah, mungkin bagi sektor-sektor ini juga bisa tetap menaikkan upah para pekerja atau upah para buruhnya. Jadi tidak dipukul rata ya, semua tidak menaikkan gaji atau upah para buruhnya. Mungkin kalau kita bicara terkait dengan sektor pariwisata, perhotelan, itu wajar tidak menaikkan upah para buruhnya karena memang mereka ini sangat terdampak sekali dengan adanya pandemi COVID-19. Dan selain itu mungkin menurut Pras sendiri adakah hal lainnya yang bisa dilakukan oleh pemerintah ya untuk menjawab pernyataan-pernyataan yang disuarakan oleh buruh pada hari May Day lalu, Pras? Yes, ini menarik juga, Mangi. Kita tahu juga di sisi lain pemerintah memberikan perhatian juga sebenarnya kepada pekerja ya. Tadi dengan adanya beragam stimulus sebenarnya yang sudah diberikan, dengan adanya pandemi COVID-19 kita tahu hampir semua pekerja dikatakan sudah bisa merasakanlah dampak ataupun salah satu solusi yang sudah diberikan pemerintah. Tentu ini adalah dampak yang positif ya, berupa pencarian dana yang diberikan oleh pemerintah dan biasanya juga disalurkan langsung kepada pekerja. Tapi di satu sisi dengan beragam insentif yang sudah diberikan oleh pemerintah terhadap dunia usaha pun juga seharusnya bisa mendapatkan imbal balik yang positif juga nih dari kalangan pengusaha, yaitu tadi pemerintah mengharapkan pembayaran tunjangan hari raya yang memang saat ini bisa dikatakan ini menjadi buffer stok ya, dengan kondisi saat ini dengan adanya pandemi COVID-19 yang masih terasa, tentu menjadi suatu keajaiban. Mereka lah bisa dikatakan bagi pekerja apabila bisa mendapatkan THR-nya secara tepat waktu, kemudian diberikan secara full begitu, dalam artian tidak setengah dari yang biasanya mereka terima. Tentu ini manfaatnya akan luar biasa sekali. Apabila pun mereka menerima tunjangan hari raya, diharapkan juga
bisa meningkatkan lagi nih tingkat konsumsi masyarakat. Ini yang masih menjadi andalan dari pemerintah untuk menggerakkan aktivitas ekonomi adalah konsumsi rumah tangga. Apabila memang ini tidak bergerak, bisa dikatakan juga aktivitas perekonomian secara nasional pun akan mengalami stagnasi ataupun tidak bergerak, Mangi. Jadi yang dibutuhkan adalah bagaimana konsekuensi yang diterima dengan beragam stimulus yang sudah diberikan, ya pengusahanya, dunia usaha pun harus memberikan imbal balik juga kepada pemerintah dalam artian buruh dengan menerima THR secara penuh, kemudian tepat waktu pemberian THR yang diberikan kepada pekerja, Mangi. Iya, dan seperti yang sudah Pras sampaikan di awal tadi, begitu ya, sekitar 2,56 juta penduduk Indonesia atau angkatan kerja ini menjadi pengangguran karena adanya pandemi COVID-19. Dan mungkin untuk menyikapi hal tersebut, ini pemerintah bisa memaksimalkan investasi agar semakin banyak investor yang bisa menanamkan modalnya di Indonesia. Karena ketika semakin banyak investasi yang masuk di Indonesia, maka akan semakin banyak juga lapangan kerja yang tercipta. Dan kita berdoa semoga apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah ya, ini bisa berdampak positif terhadap Indonesia dan juga pertumbuhan ekonomi kita, Pras. Baik, Mang, itu dia dinantikan oleh masyarakat Indonesia bahwa upaya kemudian saling bahu-membahu bisa mengangkat kita lagi dari keterpurukan di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Baik, Mangi, terima kasih atas data-data yang sudah disampaikan dan selamat melanjutkan aktivitas Mangi kembali. Terima kasih, Pras. Baik pemirsa, demikian perbincangan kami terkait dengan Hari Buruh, kemudian dampak pandemi terhadap kaum pekerja di Indonesia. Kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya untuk Anda.